Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Miftahul Aras dari kelas 3A dengan NIM PO 713902285. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah saya, yaitu tentang uji aktivitas antibakteri infusa dan matoa Pometia pinnata JR terhadap Staphylococcus epidermis secara in vitro. Yaitu yang pertama, bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakang yang saya menggunakan di sini sedikit berbeda, yaitu menggunakan metode MSKS. Nah, maksud MSKS di sini yaitu di paragraf pertama yaitu M masalah, di paragraf kedua ada side atau dampak, di paragraf ketiga ada K atau kepustakaan, dan di paragraf terakhir yaitu S atau simpulan. Baiklah, satu yaitu latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari infusa dan matoa terhadap Staphylococcus epidermis. Jerawat atau acne vulgaris adalah infeksi berupa peradangan pada lapisan polysebaceous yang sertai penyumbatan dan penimbunan bahan keratin yang dipicu oleh bakteri Propionibacterium agent, Staphyloepidermis dan Staphylococcus aureus. Maka dari itu dilakukan penelitian untuk melihat aktivitas antibakteri. Untuk melihat aktivitas antibakteri dari infusa daun matoa terhadap bakteri Staphylococcus epidermis. Nah, untuk di paragraf kedua, berdasarkan penelitian dilakukan oleh Rogers et al. Tahun 2009, penggunaan methicillin menyebabkan resistensi terhadap antibiotik lain seperti rifamycin, gentamicin, tetracycline, chloramphenicol, erythromycin, clindamycin, dan sulfonamid. Pemberian antibiotik yang berlebihan akan menyebabkan bakteri patogen menjadi resisten. Selain itu, obat-obatan jenis antibiotik relatif lebih mahal, sehingga perlu diketahui bahan alami yang berpotensi mempunyai pengaruh sebagai antibakteri yang diharapkan lebih efektif, efisien, dan aman dalam upaya menghambat dan membunuh pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermis. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Kuspradini et al. Tahun 2016, daun matoa memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans, Streptococcus soberinus, Escherichia coli, kecuali terhadap Propionibacterium agent. Ekstrak daun matoa dapat digunakan sebagai antibakteri karena menurut Pancen Wutang dan Zhao 2009, ekstrak kental daun matoa dapat diaplikasikan sebagai penghambat pertumbuhan Staphylococcus epidermis pada konsentrasi sampelnya yaitu 20%. Benda ini dikategori lemah hingga sedang. Sedangkan menurut penelitian Sidoretno 2022, ekstrak kental etanol dan matoa dapat menghambat bakteri Staphylococcus aureus pada konsentrasi 10%, 20%, 30%. Nah, oleh karena itu, karena belum adanya penelitian mengenai aktivitas infusa daun matoa, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan uji aktivitas infusa daun matoa dengan judul Uji Aktivitas Antibakteri Infusa Daun Matoa terhadap Staphylococcus epidermis secara in vitro. Nah, 1.2-nya yaitu tujuan penelitian. 1.2.1 tujuan umum untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari infusa dan matoa terhadap Staphylococcus epidermis. 1.2.2 tujuan khusus yaitu 1. Diketahui zona hambat untuk konsentrasi 40%. Yang kedua, diketahui zona hambat untuk konsentrasi 60%. Yang ketiga, diketahui zona hambat untuk konsentrasi 80%. Yang keempat, diketahui zona hambat untuk konsentrasi 1%.
1.3 yaitu kerangka teori. Nah, untuk kerangka teori ini didapatkan dari hasil judul. Nah, judul yang saya angkat itu tentang daun matoa, atau bahasa latinnya Pometia pinnata. Nah, di sini terdapat dua pembahasan yang saya ambil. Nah, yaitu yang pertama ada konsentrasi infusa daun matoa. Ini konsepnya. Nih, ada konsentrasi infusa daun matoa. Ini. Terus satu lagi ada uji aktivitas antibakteri. Nah, pada uji aktivitas antibakteri ini saya melakukan 3, yaitu sterilisasi alat, yang kedua pembuatan media MHA, dan yang ketiga pengujian daya hambat infusa daun matoa. 1.4-nya yaitu kerangka konsep. Nah, kerangka konsep ini yaitu konsentrasi infusa daun matoa 40%, 60%, 80%, dan 100%. Dan aktivitas antibakteri infusa daun matoa. Nah, di sini H0-nya tidak ada pengaruh perbedaan konsentrasi infusa daun matoa sebagai antibakteri terhadap Staphylococcus epidermis. H1-nya adanya pengaruh perbedaan konsentrasi infusa daun matoa sebagai antibakteri terhadap Staphylococcus epidermis. Nah, untuk 1.5-nya yaitu definisi operasional. Adapun definisi operasional dari kerangka pikir di atas yaitu yang pertama variabel independen. Nah, ini tabelnya variabel independen. Nah, itu yaitu variabelnya konsentrasi infusa daun matoa. Nah, untuk definisi operasionalnya kadar ekstrak infusa daun matoa pada uji aktivitas antibakteri dengan konsentrasi 40, 60, 80, dan 100%. Untuk variabel independen, yaitu tabelnya 1.5.2. Variabel independen ada 3 macam, yaitu variabel, yaitu aktivitas antibakteri infusa daun matoa. Untuk definisi operasional, kemampuan infusa daun matoa dalam menghambat bakteri diukur dengan melihat nilai hambat minimum. Untuk hasil ukur, yaitu yang pertama diameter zona hambat lebih dari 20 mm, yaitu sangat kuat. Yang kedua, diameter zona hambat 10-20 mm itu dianggap sedang. Yang ketiga, diameter zona hambat 20-10 mm sedang. Dan yang terakhir, diameter zona hambat 1-5 itu lemah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan tentang materi saya. Mungkin kurang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.